Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Bunga Zahra Asifa. Saya mewakili kelompok 3 dari kelas 1A, Teknik Kimia Bahan Nabati. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan modul 4 tentang fluidisasi. Berikut adalah nama anggota kelompok saya. Nah, tujuan dari praktikum ini ada 3. Yang pertama, untuk menentukan kurva karakteristik fluidisasi, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan delta P dan Q, yaitu hubungan antara laju alir fluida dengan penurunan tekanan. Kemudian yang kedua itu untuk menentukan kecepatan fluidisasi minimum. Dan yang ketiga mengetahui hidrodinamika unggun yang terfluidikan dalam sistem padat cair atau padat gas. Untuk dasar teori, fluidisasi sendiri adalah proses ketika partikel padat dialiri fluida dari bawah ke atas, hingga partikel tersebut terangkat dan berperilaku seperti fluida. Perilaku ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan aliran fluida. Pada kecepatan rendah, sistem berada dalam kondisi fixed bed atau unggun diam, seperti pada gambar ini. Di kondisi ini, partikel tidak bergerak dan fluida hanya mengalir melalui celah antar partikel. Akibatnya, penurunan tekanan meningkat seiring kenaikan laju alir. Ketika kecepatan fluida meningkat, sistem memasuki kondisi transisi. Di sini, gaya fluida mulai mendekati gaya berat partikel. Pada titik ini, partikel mulai bergerak, dan kondisi ini disebut sebagai awal fluidisasi atau kecepatan minimum fluidisasi. Setelah melewati titik tersebut, sistem berubah menjadi fluidised bed. Ini adalah contoh fluidised bed. Pada kondisi ini, partikel tersuspensi dan bergerak bebas mengikuti aliran fluida. Menariknya, penurunan tekanan cenderung konstan, walaupun laju alir terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sudah berperilaku seperti fluida dan memiliki pencampuran yang lebih baik. Dalam praktikum ini, digunakan beberapa persamaan, seperti persamaan kecepatan fluidisasi minimum, persamaan ergun, kemudian persamaan untuk menyatakan porositas unggun, serta persamaan untuk menentukan hilang tekan pada fluidisasi. Untuk alat dan bahan pada praktikum ini, yang pertama itu adalah peralatan fluidisasi, 1 set, kemudian termometer 1 buah, piknometer 1 buah, gelas ukur 1000 ml 2 buah, gelas kimia 1000 ml 2 buah, ember 2 buah, gayung 2 buah, kemudian untuk bahannya itu unggun 1 set dan air. Prosedur percobaan dimulai dengan mengisi tangki air, lalu menghidupkan pompa dan mengatur laju alir. Kemudian dilakukan pengamatan pada 3 kondisi, yaitu unggun diam, mulai bergerak, dan bergerak penuh. Dan pada setiap kondisi itu dilakukan sebanyak 3 kali. Pada setiap kondisi diukur penurunan tekanan dan laju alirnya. Kemudian ini adalah skema alat fluidisasi. Seperti ini skema alat fluidisasi. Pengamatan dari hasil praktikum kami. Dari data yang diperoleh terlihat bahwa pada laju alir rendah, penurunan tekanan meningkat. Kemudian saat memasuki kondisi transisi, terjadi perubahan pola yang menandakan awal fluidisasi, dan pada laju alir tinggi, penurunan tekanan menjadi konstan. Kemudian ini adalah grafik dari data-data yang telah didapatkan. Bisa dilihat bagaimana hubungan antara delta P dan Q. Ini pada unggun diam, ini pada unggun bergerak penuh, ini pada unggun mulai bergerak, dan ini adalah grafik hubungan kecepatan fluidisasi dengan delta P, perbedaan tekanan.
Nah, untuk pembahasannya, praktikum fluidisasi ini menunjukkan hubungan antara laju alir dan penurunan tekanan yang membentuk kurva karakteristik khas. Pada laju alir rendah, delta P meningkat seiring kenaikan laju alir atau Q, karena partikel masih dalam kondisi unggun diam dan fluida hanya melewati celah antar partikel. Ketika laju alir ditingkatkan, sistem memasuki kondisi transisi di mana partikel mulai bergerak. Pada tahap ini terjadi perubahan pola kenaikan delta P yang menandakan awal fluidisasi. Kecepatan pada kondisi ini mendekati kecepatan fluidisasi minimum. Pada laju alir tinggi, delta P cenderung konstan meskipun Q meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mencapai kondisi fluidisasi penuh, di mana partikel tersuspensi dan berperilaku seperti fluida dengan pencampuran yang baik. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan tujuan, yang pertama, praktikum fluidisasi menunjukkan hubungan antara laju alir atau Q dan penurunan tekanan atau delta P yang membentuk kurva karakteristik khas. Pada laju alir rendah, delta P meningkat seiring kenaikan Q karena partikel masih dalam kondisi unggun diam dan fluida hanya melewati celah antar partikel. Ketika laju alir ditingkatkan, sistem memasuki kondisi transisi di mana partikel mulai bergerak. Pada tahap ini terjadi perubahan pola kenaikan delta P yang menandakan awal fluidisasi. Kecepatan pada kondisi ini mendekati kecepatan fluidisasi minimum. Kemudian yang ketiga, pada laju alir tinggi, delta P cenderung konstan meskipun Q meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mencapai kondisi fluidisasi penuh, di mana partikel tersuspensi dan berperilaku seperti fluida dengan pencampuran yang baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.